Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pagi TI. Oke, balik lagi sama kita dari Kastrat di acara Kastrat TV. Sekarang di sebelah gua ada narasumber kita, yakni Bang Fajar dari Ketua BEM UI. Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Fajar Adi Nugroho, mahasiswa FHUI angkatan 2016, tahun ini dimenangkan jadi Ketua BEM UI 2020. Oke, sebenarnya Bang ya, gue lihat-lihat pembahasan tentang Omnibus Law ini tuh masih terus berlanjut Bang sampai sekarang. Benar banget. Iya, terus juga dilihat dari sisi pro kontranya pun semakin banyak bahasan kompleksnya gitu Bang. Terus juga kayak mungkin ya, kontra pun bukan hanya sekedar kontra. Pasti penolakan itu ada karena beberapa alasan Bang. Betul. Yang mau gue tanyain sebenarnya tentang Omnibus Law secara dasar dulu aja sih Bang. Menurut lo apa sih Bang latar belakang pemerintah ngebuat Omnibus Law ini tuh? Oke, jadi Omnibus Law ini sebenarnya landasannya itu kalau yang dibilang sama pemerintah gitu ya, sama Presiden Jokowi di pidatonya dibilang memang untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, karena dianggap bahwa banyaknya tumpang tindih regulasi peraturan yang ada di Indonesia dan itu menghambat pada akhirnya investasi gitu. Dan presiden kita menganggap bahwa investasi kita tuh kurang nendang nih katanya. Jadi Omnibus Law ini dicanangkanlah sebagai solusi dari permasalahan tadi gitu singkatnya. Oke, berarti inti utamanya adalah untuk melancarkan investasi itu Betul, sendiri ya Bang ya? betul. Berarti ada nggak sih Bang tujuan lain selain investasi itu dari Omnibus Law ini tuh? Tujuan lain sebenarnya kalau misalnya tergambar dari peraturannya, rancangan undang-undangnya, sekarang namanya Cipta Kerja, dulu sebelumnya Cipta Lapangan Kerja yang kita singkat dengan Cilaka. Itu memang pada setiap pembahasan di bab-babnya itu selalu dimulai dengan kata kemudahan berinvestasi. Jadi misalnya kemudahan berinvestasi dalam sektor pendidikan, dalam sektor ketenaga kerjaan, terus misalnya dalam sektor agama bahkan gitu. Jadi memang pada dasarnya ini nih menekankan pada kemudahan berinvestasi kayak gitu. Walaupun dibaliknya tadi landasannya juga mengatakan terkait dengan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan kayak gitu. Berarti sebenarnya inti utama sektornya investasi, berarti ekonomi ya, tidak bisa dipungkiri ekonomi. Betul. Sehingga berdampak pada multisektoral juga. Betul, ya Bang. Betul. Terus Bang, itu kan berarti manfaatnya ya Bang ya. Kalau kita berbicara tentang manfaat dari Omnibus Law itu sendiri, terlantas dari tadi ekonomi, kira-kira apa aja tuh Bang manfaatnya? Jadi sebenarnya lu pernah dengar Omnibus Law nggak sebelumnya? Iya, pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Oke, sebenarnya Omnibus Law ini kata yang kurang familiar gitu di pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep Omnibus Law ini gitu. Iya. Dan memang beberapa negara yang telah mempraktikkan konsep pembentukan ini adalah itu negara-negara yang common law gitu. Indonesia kan sebenarnya menganut sistem civil law dalam hukumnya kayak gitu. Seperti misalnya kalau yang common law itu adalah Amerika dan juga Kanada. Dan memang manfaatnya adalah ini untuk menyederhanakan suatu rumusan peraturan perundang-undangan kayak gitu. Tapi memang kalau di negara-negara lain kayak misalnya pun di Belanda itu ada klasternya, misalnya penyederhanaan klaster lingkungan gitu. Jadi satu rancangan undang-undang itu, satu undang-undang itu Omnibus Law-nya mengklasterkan terkait dengan lingkungan. Kalau misalnya di Indonesia kan itu kayak asal comot aja kayak misalnya kemudian berinvestasi dalam bidang pendidikan, ini terkait dengan lingkungan mungkin dimasukin aja gitu. Jadi asal comot dan pada akhirnya itu benar-benar berdampak ke multisektor dan sebenarnya itu kalau misalnya menurut pemaparan Prof. Maria Farida itu guru besar dari FHUI itu bilang justru akan menimbulkan konsekuensi tuntutan untuk munculnya peraturan perundang-undangan lainnya karena diatur atau misalnya diamanahkan dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu sendiri gitu. Sebenarnya manfaatnya sebenarnya menyederhanakan kalau konsep aslinya kayak gitu. Cuman memang penerapannya pada saat ini melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu tidak sesuai dengan ide konsep yang tadi gitu. Oke. Mungkin teman-teman juga baru mendengar ya tadi masalah common law dan civil law. Itu menurut lo apa sih Bang bedanya common law sama civil law itu tadi? Kalau misalnya civil law itu memang adalah sistem hukum, itu biasanya memang dianut oleh negara Eropa kontinental yang itu bersumber pada hukum tertulis. Kayak gitu. Jadi ada misalnya suatu norma-norma yang dikodifikasi menjadi suatu buku dan itu peraturan perundang-undangan. Tapi kalau misalnya common law itu biasanya negara-negara
misalnya Amerika dan juga misalnya Kanada gitu, yaitu mereka lebih mengarah kepada pernyataan hakim gitu. Jadi landasan mereka adalah jurisprudensi atau misalnya pernyataan hakim sebelum-sebelumnya untuk kemudian menjatuhkan perkara atau misalnya menjatuhkan hukuman terhadap sesuatu gitu. Oke. Kebayang nggak nih? Kebayang nggak? Boleh, kebayang. Okay. Terus Bang, kita balik lagi ke status kita sebagai mahasiswa nih ya Bang. Okay. Yang gue lihat kemarin tanggal 14 Agustus kalau nggak salah ya. Kemarin kita mahasiswa UI juga udah melakukan aksi terhadap penolakan Omnibus Law ini. Betul. Nah, yang mau gue tanyain Bang, apa sih Bang latar belakang kita sebagai mahasiswa, terutama di aksi itu, meskipun kondisinya waktu itu lagi pandemi ya Bang ya? Oh iya, betul. Nah, jadi 14 Agustus itu sebenarnya bukan pertama kali BEM UI dan juga mungkin BEM UI aksi ya. Oh, iya. Kita sebenarnya sudah membahas Omnibus Law ini dari awal kepengurusan. Kayak gitu. Jadi memang Omnibus Law ini udah ada sejak awal kepengurusan BEM UI dan memang kita akhirnya kemudian masuk untuk mengangkat permasalahan ini. Dan kenapa mahasiswa turun gitu? Karena kan banyak nih orang-orang yang bilang ini mungkin sebenarnya cuma membebankan kepada buruh gitu, bukan kepada mahasiswa. Kenapa mahasiswa tuh ikut-ikutan turun gitu? Sebenarnya pada prinsipnya mahasiswa adalah calon buruh gitu. Kita sebenarnya kan kuliah 4 tahun gitu, atau 3,5 tahun paling cepat, dan habis itu kita masuk ke industri kerja, dan kita yang nanti akan merasakan ketika peraturan itu disahkan. Misalnya berkaitan dengan pengupahan, berkaitan dengan outsourcing, jam kerja, dan hak-hak pekerja lainnya, itu nanti kita bakal ngerasain sendiri gitu. Jadi sebagai calon buruh di masa yang akan datang gitu kan, kita pada akhirnya merasa bahwa ini merupakan hal yang dekat dengan kita dan perlu untuk disuarakan gitu. Selain itu memang pada saat kita sekarang menjadi mahasiswa, banyak buruh-buruh yang belum mendapatkan hak-haknya. Nah tapi selain itu juga sebenarnya ada juga yang berkaitan dengan hak kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini itu juga mengatur investasi di bidang pendidikan tinggi. Jadi salah satu prinsip pendidikan tinggi di UU Dikti, UU Pendidikan Tinggi itu disebut UU Nirlaba. Prinsip Nirlaba. Yaitu tidak mencari keuntungan. Tapi prinsip ini dihapus dalam RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja. Jadi dikhawatirkan nantinya pendidikan tinggi berorientasi enggak lagi untuk misalnya tidak mencari keuntungan, tapi untuk mencari keuntungan gitu. Jadi ada sektor investasi yang masuk ke dalam pendidikan dan akhirnya membuat pendidikan di Indonesia ini semakin banyak masalahnya kayak gitu. Berarti berdampak banget buat pendidikan. Berdampak banget jelas. Terus gue mau nanya Bang, menurut lo tentang aksi kemarin tuh udah berhasil atau gimana sih Bang? Hasil dari aksi kemarin tuh apa gitu Bang? Sebenarnya aksi kemarin itu nggak bisa dibilang berhasil sih, karena memang pada akhirnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu masih dilangsungin sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi memang kita juga kesulitan gitu ya, sebagai elemen dari masyarakat dan pun mungkin elemen-elemen lainnya juga merasa kesulitan karena pandemi ini tentu membatasi ruang gerak kita gitu. Yang seharusnya kita bisa turun ke jalan, terus misalnya bisa konsolidasi dengan elemen-elemen lainnya, tapi hal tersebut dibatasi dengan pandemi ini. Dan itu yang kemudian kita merasa bahwa sepertinya Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah itu memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk melanggengkan atau misalnya meneruskan pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja gitu. Oke. Kira-kira nih Bang, menurut lo bentuk apa sih Bang? Maksudnya yang bisa kita lakuin nih sebagai bentuk aksi atau penolakan gitu dalam kondisi kayak gini yang tadi kata lo bilang juga kan terbatas. Ini jadi salah satu jalannya pemerintah lah untuk menegangkan kan. Betul, kira-kira apa lagi sih Bang bentuk yang bisa kita berikan sebagai mahasiswa? Sebenarnya bentuk lainnya yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai mahasiswa, kita sebenarnya bisa misalnya menulis artikel di media sosial kita dan juga menyampaikan pesan-pesan kita misalnya ke email DPR, ke fraksi, ke partai-partainya gitu. Karena kan memang mereka yang kemudian in charge langsung dalam pembahasannya gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa langsung mengirimkan pesan ke mereka dan juga ikut serta dalam aksi-aksi online yang diselenggarakan oleh masyarakat gitu. Jadi lewat sana kita bisa kemudian berpartisipasi gitu. Walaupun memang sekarang untuk aksi langsung udah sulit lagi karena kan kemarin baru Jakarta di PSBB-nya diperketat lagi gitu kan. Jadi kita juga nggak mau mengambil resiko gitu. Tapi memang aksi tanggal 14 Agustus kemarin itu menjadi menjadi pertanda bahwa sebenarnya mahasiswa dan juga masyarakat tuh sudah nggak tahan lagi gitu, karena kok bisa-bisanya legislatif itu masih meneruskan perancangan Cipta Lapangan Kerja tapi kemudian kondisinya lagi pandemi gitu, makanya kita harus turun aksi gitu. Berbicara tadi masalah investasi ya Bang, betul, otomatis berdampak ekonomi itu berarti menguntungkan salah satu pihak berarti kan? Seharusnya seluruhnya. Iya, harusnya seluruh pihak.
kita berbicara mungkin masalah investasi ke korporasi besar ya Bang ya? Betul. Kira-kira apa aja sih betul Bang yang bisa korporasi besar untungkan gitu dari adanya Omnibus Law ini Bang? Sebenarnya banyak ya, karena itu tadi kemudahan berinvestasi itu disebar di beragam sektor, dan juga perizinan-perizinan itu juga dipermudah gitu. Dan ini yang membuat pada akhirnya bisnismen atau misalnya korporasi itu bisa semakin leluasa menghidupkan bisnisnya gitu. Walaupun sebenarnya Bang Faisal Basri kemarin pas diskusi Omnibus Law yang diselenggarakan kalau nggak salah bulan Februari itu sempat nyampaikan bahwa sebenarnya investasi Indonesia itu dalam keadaan yang baik-baik aja gitu. Tapi memang penempatan investasinya itu tidak tepat sasaran gitu. Bukan pada misalnya investasi yang secara kualitas itu baik gitu. Jadi memang sebenarnya bahkan investasi Indonesia itu juga termasuk tinggi di antara negara-negara di ASEAN gitu sebenarnya. Jadi ini kita lagi juga memikirkan sebenarnya latar belakang secara yang dimaksud dengan investasi ini investasi untuk siapa gitu. Apakah memang untuk segelintir orang ataukah untuk keseluruhan masyarakat Indonesia gitu. Jadi memang kalau secara kemudahan itu banyak di beragam sektor, izin-izinnya dipermudah dan diberikan jalur-jalur yang tadi pada akhirnya banyak hal yang dihapus gitu dari peraturan perundang-undangan. Oke. Tadi sempat dibilang ada kemudahan tentang perizinan ya Bang ya? Betul. Berarti yang gue baca juga dari Omnibus Law itu adanya dipudahkan atau dibebaskan dari jangkauan hukum Bang, perihal perizinan lingkungan Bang dari suatu korporasi. Menurut lo gimana Bang tanggapannya? Ada solusi lain nggak tuh Bang kira-kira? Jadi memang di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini sebenarnya bisa jadi ancaman bagi lingkungan kita gitu. Karena di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja ini sebenarnya bukan obat terkait dengan permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Banyak yang bilang kalau misalnya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menyelesaikan permasalahan AMDAL atau analisis dampak lingkungan yang selama ini ada. Tapi nyatanya itu dijawab dengan tidak tepat oleh RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Kayak misalnya satu, tim penilai AMDAL itu bisa sekarang dari pihak yang ditunjuk. Jadi misalnya lembaga, misalnya private kayak gitu. Jadi bisa dibayar gitu. Sedangkan kalau misalnya di peraturan sebelumnya itu berdasarkan komisi penilai AMDAL gitu, tim penilai AMDAL yang itu di dalamnya ada unsur-unsur masyarakat. Jadi memang dalam pengawasan lingkungan ini partisipasi masyarakat mulai dikurangi kayak gitu. Dan selain itu izin lingkungan pun juga dihapuskan gitu, diganti dengan persetujuan. Walaupun sebenarnya persetujuan pun bisa dikatakan izin kalau menurut pemaparan dari salah satu profesor hukum di FHUI gitu. Dan pada akhirnya kayak yang tadi gue bilang di awal, kalau ini sebenarnya Omnibus Law niatnya untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan, mempermudah gitu kan. Tapi justru RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja secara perizinan lingkungan itu justru membuat semakin sulit gitu, karena ada segmentasi atau pembagiannya yang beda-beda lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak terjawab permasalahan tadi penyederhanaan izin lingkungannya, terus yang kedua partisipasi masyarakat juga dikurangi dan akhirnya semakin membahayakan lingkungan kita gitu. Walaupun berdampak positif misalnya bagi korporasi, tapi kan kita nggak mau lingkungan kita juga rusak kayak gitu. Iya. Terus juga berbicara tentang izin penghapus izin masalah lingkungan tadi ya, perizinan ya Bang. Yang gue baca adalah kini gugatan tentang perusakan lingkungan tuh gak bisa lagi digugat oleh semua warga Bang. Ya. Ini yang bisa menggugat hanyalah yang terdampak dari kerusakan lingkungan itu Bang. Ya. Itu menurut lu gimana tuh Bang? Itu juga salah satu poin yang tadi gue bilang, adanya pengurangan celah atau ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan. Itu ketentuannya kalau nggak salah kan dihapus ya di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini gitu. Jadi ini semakin membuat ruang-ruang untuk perusakan lingkungan semakin luas kayak gitu. Dan ini sangat disayangkan sih sebenarnya kayak gitu kan. Padahal di dalam undang-undang sebelumnya itu udah secara jelas dan juga sebenarnya harusnya justru diimprovisasi untuk bagaimana caranya lingkungan kita semakin bisa diprotek dari perusakan. Oke, sekarang kita bahas mengenai upah minimum Bang. Betul. Upah minimum kerja. Yang saya baca dari kebijakan Omnibus ini juga ada di mana upah minimum itu distandarisasi oleh perkembangan ekonomi provinsi Bang. Itu gimana tuh Bang? Kan itu merupakan perubahan yang sangat besar ya, yang biasanya dari daerah kecil cuman sekarang jadi provinsi gitu. Kira-kira dampak negatifnya apa tuh Bang selain? Dampak negatifnya ini semakin jelas kemudian mengurangi kepastian bagi tenaga kerja untuk mendapatkan haknya yang lebih baik gitu. Karena kan kalau misalnya di provinsi
kita memiliki provinsi yang luas-luas misalnya. Terus misalnya ada satu kabupaten atau kota yang negaranya kabupaten atau kotanya dia tuh maju begitu. Tapi ada misalnya kabupaten kota yang dia rendah, dan sementara kan kalau misalnya di provinsi mungkin juga akan mengikuti bagaimana kemudian pada akhirnya angka upahnya itu, upah minimumnya menjadi semakin turun gitu. Ini akhirnya lagi-lagi merugikan buruh gitu. Makanya pada akhirnya buruh sangat marah, dan kita pun juga sebagai mahasiswa bisa terancam gitu. Apalagi kalau misalnya mahasiswa nanti nggak hanya misalnya kerja di Jakarta tapi kerja di berbagai daerah, dan nanti kita juga lah yang pada akhirnya dikorbankan kayak gitu. Sekarang juga bicara masalah ini Bang, RUU Cipta Kerja yang tadi lu bilang katanya buat meningkatkan investasi. Betul. Berarti otomatis juga kita sekarang berbicara tentang lapangan pekerjaannya. Iya. Menurut lu kira-kira dengan adanya peningkatan investasi ini tuh sebanding nggak, sejalan nggak sih Bang dengan meluasnya lapangan pekerjaan? Oke. Sebenarnya tergantung sama investasinya akan seperti apa nanti, kayak gitu. Kayak sebenarnya di RUU Cipta Lapangan Kerja ini, apakah memang pada akhirnya menciptakan suatu lapangan kerja bagi masyarakat, ataukah itu hanya sebagai selimut manis lah istilahnya, untuk kemudian kita merasa bahwa ini RUU sangat bermanfaat, jadi harus disahkan karena menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Karena pada akhirnya tadi banyak kemudian pengakangan hak-hak dari buruh dan juga ketidakpastian yang membuat akhirnya pekerjaan-pekerjaan itu menjadi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi tidak kemudian bisa dinikmati oleh semua orang kayak gitu. Jadi ini menjadi perdebatan sih terkait dengan lapangan kerja ini apakah benar, karena kalau misal pun benar seharusnya tidak ada protes sama sekali kayak gitu kan. Betul. Kayak dari tadi kita membicarakan masalah kayak keuntungan dari korporasi, entah itu dari masalah investasi. Kira-kira ada nggak sih keuntungan dari omnibus ini buat rakyat Bang? Karena kan di mana-mana negara juga butuh rakyat, negara juga dihidupi oleh rakyat sendiri. Kira-kira ada nggak sih Bang? Sejauh ini memang sebenarnya kalau misal untuk rakyat secara keseluruhan, gue bisa bilang mungkin belum ada kayak gitu. Karena tadi lagi-lagi memang ini peruntukannya adalah untuk bisnis gitu, izin usaha. Mungkin bermanfaat bagi mereka yang memiliki usaha gitu, tapi pada akhirnya itu semua dibalikan dengan tadi dampak negatifnya yang begitu banyak ketika disahkan. Oke. Berarti masih banyak ya Bang ya? Masih banyak dampak negatif dan masih kecil banget dampaknya buat rakyat ya, dampak positifnya buat rakyat. Oke, sekarang gue bahas mau mengenai ini Bang. Kemarin BEM UI sempat membahas tentang kecacatan formil yang ada di Omnibus Law. Itu apa aja sih Bang kalau boleh tahu miskonsepsinya dan kecacatan formilnya itu? Nah, jadi sebenarnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan sebenarnya ada tahap-tahapannya gitu. Dari misalnya tahap perencanaan sampai tahap pengundangan gitu ya, penetapan sampai diketok jadi undang-undang gitu. Nah, itu sebenarnya di dalam setiap tahapan itu masyarakat itu berhak untuk kemudian mengetahui apa yang sebenarnya sedang dirumuskan. Kayak gitu, itu diatur jelas dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi ternyata dalam perencanaannya bahkan sampai sekarang ini dirumuskan, itu seringkali banyak informasi-informasi yang tidak sampai kepada masyarakat gitu. Jadi kita bertanya-tanya bagaimana kemudian asal muasal dari substansi yang ada di sana, isi muatan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Terlebih sebenarnya kemarin kita juga sempat diskusi bahwa pembuatan atau perancangan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu setiap sektornya dibuat oleh pihak yang berbeda-beda. Jadi ada kekhawatiran pada akhirnya tidak sinkronnya nih pengaturan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja seperti itu. Terlebih kemarin itu juga tiba-tiba langsung diunggah ke RUU-nya langsung diunggah ke website Kemenko Perekonomian, tapi sebelum-sebelumnya itu tidak ada pembahasan sama sekali berkaitan dengan itu gitu. Jadi kita melihat bahwa salah satu kecacatan dari pembentukan peraturan perundang-undangan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja adalah minimnya partisipasi masyarakat untuk mengetahui, merespon, dan juga memberikan saran berkaitan dengan isi muatan dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Berarti kalau kayak gitu, Omnibus juga menghilangkan asas ya Bang? Asas tentang keterbukaan ya Bang? Betul, keterbukaan informasi dan juga transparansi sebenarnya juga. Sebagaimana harusnya memang ketika, bahkan entah itu apapun ya Bang ya, rumusan undang-undangnya tuh perlu banget asal keterbukaan terhadap peran publik ya Bang ya? Betul, ada haknya di situ. Terlebih sebenarnya bagi kelompok yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu juga diberikan hak untuk untuk mendengarkan dan mengetahui sebenarnya, dan juga memberikan saran terkait dengan apa yang diatur gitu. Jadi kayak misalnya ada pengaturan tentang masyarakat hukum adat gitu. Nah, masyarakat hukum adat ini berhak mengetahui apa yang sebenarnya peraturan apa yang sebenarnya akan mengatur tentang kelompoknya, tentang dirinya kayak gitu. Jadi tidak serta-merta keterlibatan ini
dihapuskan gitu aja. Oke, mungkin Bang Fajar lebih mengetahui ya Bang, kayak kondisi dari pemerintahan dan tanggapan pemerintah ya. Mengenai, ada nggak sih Bang tanggapan dari pemerintah mengenai hilangnya asas keterbukaan ini dan peran publik ini yang hilang gitu dari perumusan Omnibus? Nah, sebenarnya pemerintah, jadi kemarin sempat audiensi juga gitu ya, dan masuk juga sama elemen masyarakat yang lainnya, dan mereka berdalih bahwa mereka telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik atau misalnya saran, tapi pada akhirnya itu tidak berdampak signifikan gitu dengan apa yang sebenarnya sedang dirumuskan, karena kan sebenarnya kita menolak ya, dan juga beberapa hal juga kita teriakan, tapi memang pada akhirnya mereka tetap melanjutkan. Dan banyak juga undangan-undangan ini bagi buruh dan juga bagi LSM yang diundang, tapi undangannya itu H-1 misalnya untuk misalnya FGD atau hearing yang membuat bagi NGO atau misalnya LSM dan juga buruh itu tidak sempat untuk datang karena misalnya undangannya mendadak gitu. Oke. Terus juga mungkin yang pernah saya baca Omnibus Law juga merupakan salah satu undang-undang payung Bang kalau boleh disebut. Kayak saya ambil contoh adalah di mana ada kebijakan pemerintah bisa mengubah UU hanya dengan dikeluarkannya PP Bang. Iya, ini juga salah satu masalah nih. Ini poin yang penting banget untuk di-highlight. Jadi sebenarnya tidak juga dikatakan sebagai payung hukum karena di Indonesia tuh tidak mengenal, sebenarnya tidak ada hierarki payung hukum di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undangnya undang-undang tok gitu sebenarnya gitu. Jadi dan itu ketentuannya kalau nggak salah di pasal 170, ingat karena sebenarnya sangat kontroversial gitu. Karena peraturan pemerintah itu nggak bisa mengubah undang-undang gitu. Secara hierarki peraturan perundang-undangan di dalam UU pembentukan peraturan undang-undangan gitu. Undang-undang itu hierarkinya lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tidak dapat mengubah undang-undang. Dan memang ketika sampai hari ini kita coba konfirmasi kembali gitu ya, itu tidak diubah juga tuh ketentuan pasal 170 itu. Gitu. Jadi kita juga sedikit bingung, apalagi misalnya gue sebagai mahasiswa hukum, betul. Ini sebenarnya cukup dasar gitu loh bagi pembentuk atau perancang peraturan perundang-undangan gitu. Nggak bisa loh ngubah undang-undang pakai peraturan pemerintah, tapi kok ada ketentuan ini gitu sebenarnya. Oke Bang, kalau misalnya Bang, ini pasal ini disahkan gitu, apa aja sih Bang dampaknya? Dampak terbesarnya bahkan? Pasal 170 ini disahkan? Betul. Gue nggak tahu lagi sih, karena berarti pada akhirnya ya udah ini bakal menimbulkan kekacauan sih. Pasti kekacauan produk legislasi itu bakal kacau banget karena ya nggak bisa seharusnya gitu. Berarti kemungkinan akan ada bentuk misalnya upaya-upaya uji material kepada RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini gitu, untuk kemudian dihapuskanlah pasal 170 ini gitu. Tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan uji material tadi misalnya ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar misalnya. Betul. Ya tapi kalau misalnya memang kita bisa cegah sebelum misalnya diundangkan, itu akan lebih baik gitu. Oke. Saya juga sempat membaca kutipan dari kajian BEM UI itu sendiri adalah mengenai ini Bang, mengkhianati nilai-nilai praktis pada new public service. Itu gimana Bang? Nah ya, jadi itu tadi dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik gitu ya, salah satu poinnya adalah keterbukaan dan juga akuntabilitas gitu. Gimana kemudian kita melihat bahwa pemerintah ini menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan juga bagaimana keterbukaan informasinya kepada publik gitu. Dan yang tadi kita juga udah bahas sebenarnya ya itu sudah terpatahkan gitu tentang asas umum pemerintahan yang baik, bahwa sebenarnya ada contoh dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tidak diselenggarakan dengan cukup baik oleh pemerintah dan juga DPR gitu. Oke, berarti banyak banget ya Bang asas-asas yang dilanggar dalam pembentukan Omnibus Law ini. Teman-teman bisa ngecek sendiri, dan mungkin kalau misalnya ngebaca tentang berita Omnibus Law itu udah banyak banget bahasannya, tapi memang pada akhirnya kalau teman-teman baca media itu pro kontranya mungkin akan bersampingan gitu. Jadi betul. Teman-teman harus melihat juga bagaimana perspektif kita melihat dari RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini gitu. Oke. Terakhir sih Bang, yang gue baca juga kutipan dari kajiannya tersebut ada prinsip-prinsip karakteristik good governance Bang. Menurut UNDP, itu apa sih Bang dari Omnibus Law yang perihal ini itu? Sebenarnya kurang lebih mirip Okay. dengan yang tadi asas umum pemerintahan yang baik gitu, tentang bagaimana sebenarnya pemerintah itu ada untuk menjamin dan juga melaksanakan apa yang diamanatkan oleh rakyat kayak gitu. Jadi sebenarnya kan mereka adalah bentuk pengejauhantahan dari hak-hak masyarakat gitu, untuk kemudian mengatur bagaimana pada akhirnya adanya keteraturan di dalam masyarakat dari segi hak dan juga tanggung jawab gitu, hak dan kewajiban gitu. Oke Bang, terakhir ya Bang,
kira-kira ada nggak sih Bang pesan atau beberapa masukan yang mau Bang Fajar sampaikan terutama kepada kita selaku mahasiswa perihal sikap atau penanggapan terhadap Omnibus Law ini? Bagaimana Bang? Oke, jadi mungkin sebenarnya singkat aja sih, karena kan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini menurut gue jangan dipandang sebagai oke ini mungkin isunya anak hukum gitu, anak hukum aja yang harus tahu tentang ini gitu. Tapi sebenarnya ini melingkupi banyak sektor gitu. Mungkin kalau misalnya di sini dengar dari TI gitu, dari Alfa Lasanik, di RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu juga ada salah satu undang-undang yang diubah itu tentang undang-undang bangunan, jalan kalau nggak salah juga. Jadi berkaitan dengan misal industri atau misal berkaitan dengan hal-hal berkaitan teknik gitu, bahkan obat-obatan gitu, farmasi itu juga masuk gitu. Jadi saran gue sebenarnya ini perlu untuk dibedah dan dikulitin oleh semua mahasiswa dari beragam latar belakang untuk kita mengetahui sebenarnya apa-apa saja sih isi-isi yang sebenarnya mengancam hak-hak kita ketika misalnya nanti lulus dari lulus dari pendidikan tinggi gitu. Termasuk juga kita melihat bagaimana pasal-pasal ini secara langsung juga mengancam abang mbak kita atau misal orang tua kita yang sekarang sedang ada di industri gitu. Walaupun sekarang lagi pandemi, menurut gue teman-teman bisa melakukan itu dan juga teman-teman bisa mengikuti aksi-aksi media dan juga memantau setiap perkembangan perancangan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini, pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja ini, karena sangat disayangkan kalau misalnya nanti tiba-tiba disahkan terus kita baru tahu di akhir terkait dengan apa yang kemudian mengancam kita. Paling itu aja sih sebenarnya buat teman-teman mahasiswa dan buat gue sendiri sebenarnya kayak gitu. Apalagi amin gitu ya, gue tahun depan lulus gitu kan, gue masuk ke industri gitu. Jadi gue harus aware terkait dengan hal ini. Kita doakan Bang Fajar biar lulus tahun depan. Amin. Intinya kayak banyak sekali bahasan tentang Omnibus Law teman-teman. Maka dari itu kita harus pintar untuk mencari data mana yang benar dan mana yang salah mengenai Omnibus Law ini. Dan juga kita harus tetap memperjuangkan hak rakyat, karena pada dasarnya negara ini ada karena hanya untuk menjunjung tinggi hak rakyat. Dan juga kita selaku mahasiswa jangan lupa atas fungsi kita sebagai mahasiswa. Mungkin sekian dari Kasat TV. Terima kasih Bang Fajar atas waktunya sudah bergabung dalam diskusi kami di Kasat Inti 2020. Terima kasih teman-teman.